bagaimana awal kejadian pembacokan di desa Uteun Gatom ini? Ya, rekan dia, kasus pembacokan itu terjadi sekitar jam 06 pagi Sabtu. Jadi saat itu korban bernama Julfai Nur sudah berangkat ke salah satu warung desa. Warung tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Setiba di warung, dia berjumpa dengan Zul alias Jun. Zul yang memang sudah lama dicari karena mengambil celana korban. Jadi bertemu di warung kopi menanyakan di mana celananya. Terjadi cekcok mulut. Dalam cekcok mulut tersebut jadi terjadi keributan. Mereka berkelahi dan didengar oleh seorang saksi warga setempat yang langsung melerai. Namun ketika melerai, si pelaku jatuh. Pelaku ketika jatuh dia bangkit lagi mengambil pisau yang memang sering dibawanya, langsung menusuk korban sekali. Korban yang sudah tusuk melarikan diri. Namun si pelaku terus mengejar dan menusuk sekali lagi sehingga korban jatuh dan akhirnya diketahui meninggal dunia. Oke. Lalu untuk motifnya, rekan Yusman, apa motif pembacokan yang dilakukan oleh pelaku ini? Motifnya mungkin karena terdesak, namun kepastiannya belum diperoleh dari tim penyidik karena pelaku masih dalam perawatan. Motif sementara menurut keterangan dari itu dan keterangan dari Polres Pireu, karena dia mungkin membela diri karena didesak untuk mengambil masalah celana, dan pelaku disebut-sebut sangat meresahkan di kalangan masyarakat setempat. Itu dia, rekan dia. Oke, lalu juga informasinya pelaku ini dalam kondisi kejiwaan yang kurang sehat atau mengalami gangguan jiwa. Apakah benar, rekan Yusman? Dan bagaimana sekarang kondisi dari pelaku pembacokan ini? Ya, awalnya disebut-sebut pelaku mengalami gangguan jiwa di sebagian orang, namun kepastian itu belum dapatkan, apalagi belum ada satu keterangan dan belum pernah masuk rumah sakit jiwa. Dan aparat penegak hukum Polres Pireu tidak bisa memastikan dia gangguan jiwa, cuma dia sering mengancam warga sehingga orang menganggap dia adalah kurang waras. Itu intinya. Ya, kepastiannya belum untuk memastikan apakah dia gangguan jiwa atau tidak. Itu butuh waktu dan sekarang dalam pengawasan. Bicarakan dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News Yusman Idris melaporkan dari Biren Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ari, warga Girimulya, Kecamatan Lahat, menghabisi temannya sendiri bernama Solihin, berusia 26 tahun yang merupakan warga Blok C, Jalan Damai, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Kasus pembunuhan itu sebenarnya sudah terjadi pada 1 Desember 2020 lalu di Jalan Curug Ganya, Kelurahan Kota Baru. Polres Lahat baru menggelar reka ulang adegan pembunuhan itu pada Kamis 23 September lalu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Ehdi Amin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Ehdi. Ya, halo dia. Ehdi, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apa sebenarnya motif pembunuhan ini? Ya, motifnya bermula si korban ini menggadaikan sepeda motor milik pelaku. Nah, dari situ pelaku sakit hati lantaran korban tidak mau menebus sepeda motor yang ia gadaikan, tersebut dia. Oke, lalu hubungan antara pelaku dan korban ini sebenarnya apa, Ehdi? Ya, antara pelaku dan korban ini sebenarnya sahabat atau teman baik, teman sepermainan. Itu dia. Oke, lalu rekan Ehdi, setelah membunuh korban ini, apa yang dilakukan oleh pelaku seusai itu? Ya, dia dapat kami sampaikan sedikit bahwasannya sebelum pelaku membunuh korban ini, keduanya sempat berbincang di teras rumah. Pada saat kejadian, korban mendatangi rumah pelaku untuk bermain di rumahnya. Selepas itu, keduanya lantas masuk ke dalam rumah. Sebenarnya awalnya dari pengakuan korban tidak ada niatan untuk membunuh temannya tersebut. Namun karena sikap dingin sang
pelaku membuat korban pelaku naik pitam sehingga nekat untuk melakukan pembunuhan temannya yang kala itu sebenarnya sedang tertidur dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Edi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kanit Pidum Polres Lahat, Ibda Budi Agus. Berikut keterangan lengkapnya. Pelaku dan sampai dengan kejadian korban, motor korban menggadaikan motor pelaku. Itu motifnya karena kesal, maka terjadilah pembunuhan dilakukan oleh tersangka kepada korban. Jadi tidak ada pihak lain yang terlibat ini? Tidak ada ini spontanitas, pelaku hanya sendiri. Untuk pasal yang disangkakan nggak? Pasal yang disangkakan untuk saat ini, untuk sementara saat ini pasal 338. Untuk sementara biar itu mungkin ada pasal lain, mungkin nanti 340 kita lihat dari keterangan saksi dan keterangan tersangka. Kita beralih ke Provinsi Banten. Diduga terlibat tawuran, sejumlah pelajar diamankan oleh Polres Serang Kota. Menurut Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, tawuran pelajar itu terjadi pada Minggu 26 September 2021 dini hari tadi. Pelajar yang diduga terlibat tawuran itu sempat berusaha kabur melewati sebuah perumahan, namun akhirnya berhasil diamankan petugas. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Banten, Milda Niati, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea dan Tribuners. Milda, bisa Anda informasikan detailnya berapa detailnya pelajar yang diamankan atau yang melakukan tawuran ini? Nah, berdasarkan informasi yang diterima, bahwasanya terdapat sekitar 20 pelajar yang diamankan oleh Polres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea. Dia juga menginformasikan bahwasanya 20 pelajar itu terlibat tawuran di Bumi Mutiara Serang. Kemudian pelajar itu dia beranjak ke perumahan Visenda. Nah, berdasarkan keterangan dari warga bernama Aulia, peristiwa itu terjadi sejak pukul 12 kurang 3 menit begitu Dea. Nah, kemudian warga juga sempat merelai aksi tawuran tersebut, namun diserang kembali oleh para pelajar yang melakukan tawuran tersebut, dan akhirnya warga setempat melakukan laporan kepada Polres setempat. Begitu Dea. Oke, lalu yang diamankan berapa totalnya yang diamankan dan siapa mereka? Apakah bisa disebutkan identitasnya atau bagaimana? Iya. Dari kejadian tersebut, ke-20 pelajar itu melarikan diri ke daerah perumahan Alawanda, namun terdapat 2 orang pelajar yang tertinggal atau terjatuh dari motor, sehingga 2 orang pelajar tersebut berhasil diamankan. Nah, masing-masing berinisial F, berusia 14 tahun dan 15 tahun, berasal dari Kelurahan Unyur, Kota Serang, dan berasal dari Kecamatan Kota Serang, begitu dia. Dan dari situ juga polisi mengamankan 2 buah sepeda motor milik korban. Milik pelaku. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten Milda Niati untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Siap. Tribuners, aparat kepolisian berhasil mengamankan pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar. Selengkapnya selesai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas. Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Mimbar Masjid Raya Makassar dibakar orang tak dikenal pada Sabtu 25 September dini hari kemarin. Dari rekaman CCTV, pelaku memasuki masjid sekira pukul 1:10 dini hari. Kini kabarnya polisi telah berhasil mengamankan pelaku pembakaran mimbar itu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Emba. Ya, halo Dea. Rekan Emba, seperti apa kronologi pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar kemarin? Ya, baik Dea dan Triunyu. Dapat saya jelaskan bahwasanya aksi pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar itu terjadi antara pukul 1 dini hari dan pukul 2 dini hari Sabtu 25 September 2021 kemarin. Dalam insiden itu mimbar masjid utamanya di tempat duduk khatib saat khutbah Jumat itu terbakar. Juga ada beberapa kitab suci dan sajadah yang ikut terbakar akibat kobaran api itu. Aksi pembakaran itu diketahui berdasarkan dari rekaman CCTV yang ada di dalam masjid, di mana pelaku berjumlah 1 orang itu memasuki masjid dan naik di lantai 2 seorang diri dengan membawa sesuatu yang diduga adalah bahan untuk membakar mimbar tersebut. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tepatnya di pukul sekitar 2 siang, itu pelaku berhasil ditangkap di Jalan Tinumbu, Kota Makassar. Ya. Oke, lalu seperti apa pengakuan dari pelaku setelah diamankan oleh aparat? Apa juga motif ia membakar mimbar Masjid Raya Makassar?
Ya, baik dia saat pelaku ditangkap dan diinterogasi polisi, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, pelaku ini sengaja membakar mimbar tersebut karena sakit hati, kerap ditegur saat beristirahat di dalam masjid oleh petugas keamanan masjid. Jadi pelaku yang berinisial KB ini sudah beberapa kali hilir mudik masuk di masjid, namun saat beristirahat atau tidur di emperan masjid, dia mengaku kerap ditegur dan membuatnya kesal. Ya. Oke, lalu apakah saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka? Bagaimana proses hukumnya? Ya, untuk pelaku sendiri KB ini telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran dari mimbar ini. Pelaku dijerat pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 yang ancaman hukumannya antara 5 sampai 15 tahun penjara akibat perbuatan dengan sengaja membakar mimbar tersebut. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Emma juga sudah mewawancarai Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Wisnu Urip Laksana. Berikut keterangan lengkapnya. Motif yang dilakukan pelaku dalam membakar mimbar masjid hari ini karena sakit hati. Sakit hati kepada pengurus masjid, yang mana setiap pelaku KB ini datang ke masjid untuk beristirahat, tidur di masjid, ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak security. Ini motif awal yang kami dapatkan dari perbuatan pelaku ini. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap perilaku aktivitas dari pelaku ini. Diduga pelaku ini sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya, kandungan-kandungan berbahaya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba maupun Psikotropika. Ini juga akan kita lakukan pengembangan. Kita beralih ke Kaltara. Polres Bulungan berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 2,8 kg. Sabu yang berasal dari Tawau, Malaysia itu diketahui diselundupkan lewat jalur laut menuju wilayah Bulungan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Faudi, berdasarkan liputan juga yang sudah Anda himpun informasinya, bagaimana narkoba asal Tawau Malaysia ini bisa masuk ke Bulungan, Kaltara? Baik, bisa dilaporkan bahwa narkoba seberat 2,8 kg berjenis sabu ini didatangkan dari wilayah Tawau Malaysia dengan menggunakan jalur laut. Tepatnya seorang pemesan yang berada di Barik Lapas Tarakan menghubungi pihak pemasok dari Malaysia. Kemudian ada 2 kurir yang bertugas mengantarkan. Kurir dari pemasok ini kemudian bertemu dengan kurir dari pemesan di salah satu wilayah laut, tepatnya di Laut Pancang. Barang itu kemudian dialirkan ke wilayah Bulungan, tepatnya masuk di daerah pertambakan yang memang cukup sulit untuk dipantau oleh pihak keamanan. Namun untuk kali ini narkoba tersebut berhasil diamankan oleh pihak Polres Bulungan saat sabu tersebut sudah masuki di wilayah pertambakan di Bulungan. Begitu kan dia. Oke, Fawi, informasinya pemasok narkoba ini juga saat ini masih menjadi buron. Bagaimana upaya kepolisian untuk mencari DPO pemasok narkoba ini? Oke, untuk pemasok narkoba sendiri, menurut keterangan Kasat Reskoba Polres Bulungan, AKP Muhammad Hasan, beliau mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM untuk bertukar informasi mengenai adanya kemungkinan DPO yang menjadi pemasok narkoba dari negara jiran Malaysia. Karena menurutnya semua narkotika yang masuk ke wilayah Kaltara itu berasal dari Malaysia dengan jaringan yang diduga berasal dari Cina untuk pabrikan. Begitu kan dia.
Oke, lalu bagaimana untuk proses pemeriksaan atau proses hukum untuk pelaku yang sudah berhasil diamankan? Ya, salah satu pelaku yang berinisial L yang berperan sebagai pemesan dari narkoba seberat 2,8 kg ini saat ini berada di balik jeruji besi, tepatnya di Lapas Tarakan. Pihak Polres Bulungan tidak melakukan penahanan di rutan Polres Bulungan, melainkan melakukan pemeriksaan langsung di Lapas Tarakan. Menurutnya pemeriksaan berlangsung secara lancar begitu karena pihak Lapas Tarakan juga cukup membantu proses pemeriksaan dari tersangka L sebagai pelaku pemesan narkoba. Begitu rekan dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Faudi sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian terkait penggagalan peredaran narkoba ini. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi identitasnya untuk yang bertemu dengan penyuplai barang dari Malaysia masih ada missing link dari hasil penyidikan kami. Jadi kita nggak berandai-andai dia warga negara Indonesia atau warga negara Malaysia, tapi dari keterangan yang bisa kami gali dalam proses pemeriksaan intensif yang kami lakukan ya sejak penangkapan tanggal 18 September sampai sekarang, ini barangnya dari Malaysia. Jadi titik-titik yang menunjukkan ke sana sudah kita dapatkan, makanya kami tetapkan sebagai DPO karena keberadaan orang-orang ini belum bisa kami dapati, termasuk wajahnya, karena memang bisnis gelap narkotika ini mereka buat banyak sekali hal-hal untuk mengelabui, tapi kami tidak akan berhenti, kita kejar terus sampai akar-akarnya ya. Jadi ada beberapa jaringan yang akhirnya kami pahami juga dari peristiwa pengungkapan narkoba sebanyak 2,8 kg ini, termasuk salah satu keterangannya barang yang dipesan ini sebenarnya ada 3 kilo. Jadi sekitar 200 gram itu digunakan sebagai pembayaran kepada kurir yang mengambil dari Malaysia. Ya, jadi ini terus kami telusuri keterangan-keterangan ini, ya doakan saja kami bisa melakukan pengungkapan yang lebih banyak lagi, bisa lebih banyak jaringan yang kami berantas. Dari Kaltara kita beralih ke Lampung. Tim gabungan menyita berbagai minuman beralkohol tanpa izin dalam razia cipta kondisi di Kabupaten Pringsewu. Dalam razia, petugas meminta para pedagang untuk tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin dengan membuat sebuah surat pernyataan tertulis. Jika kedepannya tetap dilanggar, petugas akan mengultimatum dan membawa ke ranah hukum. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Robertus Didik Budiawan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Didik. Halo rekan Dea. Didik, berdasarkan liputan Anda, bagaimana jalannya razia cipta kondisi di Kabupaten Pringsewu dari pantauan Anda di lapangan? Apa sebenarnya juga apa saja temuan dari tim gabungan di lapangan saat razia? Oke Dea, aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri pada Jumat 24 September 2021 tengah malam menjalankan razia cipta kondisi dengan sasaran diantaranya penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pringsewu ya. Dalam razia itu petugas menemukan adanya tempat penjualan minuman beralkohol kemasan botol yang dilakukan oleh warga di tepi Jalan Lintas Barat, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, dan dari razia tersebut petugas menyita semua minuman beralkohol yang dijual oleh warga. Selain itu, petugas juga menyisir beberapa tempat yang ada di Kecamatan Pringsewu. Petugas mendapatkan penjualan minuman beralkohol tradisional, diantaranya tuak Dea. Oke, lalu terkait penjualan minuman beralkohol tanpa izin ini, apa aturan yang dilanggar oleh para pedagang sehingga disita? Oke Dea, dalam razia tersebut aparat gabungan menegakkan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 4 tahun 2013 tentang pengendalian minuman beralkohol. Namun dalam razia tersebut ya, petugas masih melaksanakan tindakan preventif dan pembinaan kepada masyarakat
sehingga petugas memberikan surat pernyataan supaya warga yang menjual minuman beralkohol secara ilegal tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun ketika mereka mengulangi perbuatannya, petugas tidak akan segan menegakkan perda itu, di mana dalam perda diatur ancaman hukuman pidana selama 3 bulan dan denda maksimal 50 juta deh. Oke, lalu apakah petugas juga menggelar razia terkait penerapan protokol kesehatan saat itu? Saat itu petugas melaksanakan razia protokol kesehatan dengan menyisir jalan protokol, jalan lintas barat Kabupaten Pringsewu, di mana petugas menemukan beberapa tempat yang masih menyelenggarakan aktivitas yang membuat kerumunan masyarakat ya, diantaranya di kafe yang ada di sejumlah tempat Kabupaten Pringsewu. Atas temuan itu, petugas juga memberikan teguran keras kepada pemilik kafe dan memberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalaupun masih ditemukan perbuatan melanggar instruksi Mendagri nomor 44 tahun 2021 terkait pemberlakuan PPKM, petugas tidak akan segan menyegel tempat usaha tersebut ya. Baik, Tribuners, rekan Didik juga tadi sudah melakukan wawancara bersama Kabid Penegak Perundang-undangan Satpol PP Pringsewu, Maulidin Ansori. Berikut keterangan lengkapnya. Figur, ada apa ini, bir dan lain sebagainya. Nah ini kami data dan sekaligus kita bawa barang bukti ini ke sekretariat. Nanti kami juga minta pendatanya orangnya ya, untuk kita minta keterangan supaya tidak mengulangi lagi. Sanksi yang diberikan kepada penjual minuman beralkohol ini apa, Pak? Ya kalau ini memang masih terus tanpa ada izin dan sebagainya, ya kita mungkin nanti akan kita bawa ke ranah hukum. Ya, silakan pengadilan ataupun apa. Tapi untuk sementara ini kita berikan pembinaan dulu lah. Jangan ini dulu, pembinaan dulu. Kalau memang masih bisa, ya jangan sampai ke ranah hukum. Tapi kalau itu ini, ya kita bawa ke ranah hukum. Kalau kaitan ancamannya itu 3 bulan dan denda sebanyak 50 juta rupiah. 50 juta. Imbauannya Pak? Imbauannya kami berharap seluruh warga masyarakat ya kita jaga prokes kesehatan dan kita tekan supaya di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu itu turun menjadi level hijau, ya kan. Terus kedua ya bagi pelaku-pelaku usaha tolonglah ikuti aturan yang ada di pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kalau itu memang perlu izin, coba silakan lakukan pengurusan izin dan sebagainya supaya kita tertib lah. Kami masih akan kembali selesai jeda berikut, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Aparat kepolisian menilang sejumlah pengendara mobil yang melebihi batas kecepatan di tol Lampung. Polisi merekam kecepatan mobil yang melintas di tol dengan speed gun, lalu mengarahkan mobil ke rest area tol untuk ditilang. Tilang diberlakukan untuk mobil yang terekam melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Demikian pula mobil yang melaju di bawah 40 km per jam juga akan ditilang. Detail informasinya disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Vicensius Somaferer, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Soma. Halo rekan Dia, selamat hari Minggu, selamat siang. Soma, bisa Anda informasikan bagaimana proses penilangan terhadap pengendara mobil yang melebihi kecepatan di tol dari pantauan Anda di lapangan? Iya, berdasarkan pantauan di lapangan memang penilangan dilakukan di dalam rest area di ruas tol Lampung di kilometer 172, ruas B atau ruas yang menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebelum penilangan di 1 km sebelumnya diukur batas kecepatan dengan menggunakan speed gun oleh pihak kepolisian setempat, di mana setelahnya seluruh kendaraan diarahkan untuk memasuki rest area tersebut. Untuk kendaraan yang melaju di bawah 40 km dan di atas 100 km per jam itu akan dilakukan penilangan oleh kepolisian. Sementara untuk kendaraan yang melaju dalam batas normal sesuai prosedur, itu dilakukan sosialisasi terkait keselamatan berkendara oleh pihak pengelola jalan tol. Rekan Dia. Oke, lalu Soma, apa sebenarnya tujuan dari penilangan pengendara mobil ini yang melaju melebihi 100 km per jam dan di bawah 40 km per jam? Ya, penindakan ini dilakukan khususnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas ya. Baik yang sering terjadi kecelakaan karambol yang dimungkinkan akibat kendaraan yang melaju terlalu pelan maupun kecelakaan tunggal akibat kendaraan yang melaju terlalu tinggi, rekan Dia. Oke, lalu apakah ke depannya penilangan ini akan dilakukan secara rutin atau bagaimana? Ya, bagaimana progres penilangan di ruas jalan tol ini berdasarkan keterangan yang kita terima akan dikondisikan sesuai dengan keadaan atau mekanisme di lapangan, khususnya di ruas jalan tol, apakah akan marak terjadi kecelakaan atau tidaknya nanti, rekan Dia. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Soma sudah melakukan wawancara bersama Branch Manager Ruas Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, Yoni Satyo. Berikut wawancara lengkapnya. Jadi dalam kesempatan ini kita melakukan operasi batas kecepatan dan sosialisasi self-assessment mengantuk yang dialami pengguna jalan. Memang kejadian kecelakaan ini mayoritas 80% itu disebabkan oleh faktor manusia, yaitu mengantuk, yang kemudian diikuti oleh faktor kendaraan.
di mana kadangkala seringkali ditemukan jumlah penumpang atau jumlah muatan yang berlebih dari batas ketentuan. Dan juga dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada pengguna jalan untuk mengecek kondisi ban dan kondisi kendaraan supaya tidak menyebabkan hambatan dalam perjalanan. Terkait temuan kita pada operasi kali ini apa aja Pak bisa disampaikan? Operasi kali ini memang kita tekankan di batas kecepatan. Kita juga bekerja sama dengan pihak patroli jalan raya, PJR dari Kepolisian Polda Lampung melakukan tindakan penembakan kecepatan atau menggunakan speed gun yang kemudian ditindaklanjuti di rest area kilometer 172. Dan kali ini kan siang Pak, biasanya malam apa penyebabnya Pak? Alasan gitu. Untuk pelaksanaan operasi siang hari memang kita menyesuaikan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang bergeser dari malam ke siang hari. Petugas gabungan dari Polsek Banjarmasin Utara melaksanakan patroli dan pemantauan pada Sabtu 25 September pukul 23 hingga Minggu dini hari tadi. Polisi dibantu dari pihak Koramil, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas, dan instansi terkait di Kota Banjarmasin lainnya disiagakan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Pasalnya sejumlah titik di Banjarmasin yang rawan disebut belakangan ini rawan dijadikan tempat balap liar yang meresahkan masyarakat. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Mas Rida, yang akan menyampaikan laporan. Halo, rekan Rida. Iya, rekan Dea yang ada di studio, selamat siang. Ya, Rida, bisa Anda informasikan apa saja upaya yang dilakukan petugas gabungan ini dalam kegiatan patroli ketertiban masyarakat? Ya, baik. Untuk patroli yang dilakukan tadi malam dari pukul 23 sampai dengan Minggu dini hari sekitar pukul 4 baru patroli tersebut dihentikan oleh petugas gabungan. Nah, adapun upaya yang dilakukan oleh para petugas gabungan dari Polsek, dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan lain-lain adalah melakukan mapping jalur tikus yang diduga sebagai tempat pelarian. Seumpama misalnya ada remaja-remaja nakal yang akan melarikan diri lah istilahnya begitu. Kemudian selain mapping jalur tikus tadi, petugas juga melakukan mendatangi tongkrongan-tongkrongan dari para remaja yang apabila terlihat di tongkrongan itu mencurigakan, maka akan langsung didatangi dan diberitahu begitu. Selain itu, pihak petugas gabungan ini juga melakukan mendata lokasi-lokasi CCTV yang aktif di sekitar Jalan Brigjen Haji Hasan Basri dan juga sekitarnya yang diduga sering terjadi aksi balap liar pada tengah malam begitu. Oke Rida, lalu bagaimana dengan hasil dari giat petugas gabungan Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi dalam melakukan operasi patroli? Karena karena ini adalah bagian dari operasi Intan juga di Kota Banjarmasin, maka giat ini sudah dilakukan sejak Jumat malam, Sabtu malam, dan juga nanti malam ya, dari Minggu malam ke Senin dini hari begitu. Jadi untuk tadi malam dilaporkan oleh Kapolsek Banjarmasin Utara Kompol Indra Agung Perdana Putra mengatakan bahwa pihaknya saat itu memang belum ada menemukan indikasi pelanggaran dan aksi balap liar tersebut, dan diduga karena memang tadi malam itu personel yang diturunkan juga sudah cukup banyak ya, sekitar 80 personel dari gabungan dari TNI, Polri, Dishub, dan juga Pol PP begitu. Baik, Tribuners, rekan Rida juga sudah melakukan wawancara bersama Ibtu Iwan Hari selaku anggota dari Polsek Banjarmasin Utara yang melakukan patroli. Berikut liputan lengkapnya. Saya sudah tahu, jadi para pembalap liar pada pagi dini hari apabila melakukan kegiatan balap liar, saya sudah tahu di mana titik-titik atau lubang-lubang tikus akan saya jaga. Jangan sampai melakukan kegiatan balap liar di daerah Kayu Tani, pasti akan saya amankan. Demikian.
Jangan kemana-mana Tribuners, kami akan kembali sesaat lagi dengan berita menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Kelurahan Batu Putih Bawah dan Batu Putih Atas di Kecamatan Ranowolu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menjadi kawasan tertib lalu lintas. Predikat Kelurahan Tertib Lalu Lintas ini disandang Kelurahan Batu Putih Atas dan Bawah merupakan kelurahan pertama di Bitung bahkan seprovinsi Sulawesi Utara. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Manado, Christian Wayungkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Christian. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribun News dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa Anda informasikan terkait Kelurahan Batu Putih Atas dan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowolu, Kota Bitung ini yang menjadi kawasan tertib lalu lintas? Ya, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 25 September 2021, sudah dilaunching oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Morris Mantiri, Kapolres Bitung, AKBP Alam Kusuma Irawan, Kajari Bitung Frankison, dan Kasdim Kodim 1310 Bitung Mayor Infantri Serigue dengan ditandai dengan penandatanganan
launching kampung disiplin lalu lintas, kemudian dilakukan sejumlah rangkaian kegiatan lainnya, rekan Dea. Oke, Christian, informasinya dua kelurahan ini adalah yang menjadi pilot project atau percontohan tertib lalu lintas. Mengapa dua kelurahan di Kota Bitung ini? Menurut Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan dan AKP Awaludin Puhi, Kasat Lantas Polres Bitung, dipilihnya Kelurahan Batu Putih Atas dan Batu Putih Bawah sebagai kelurahan tertib berlalu lintas. Karena faktor pertama, lokasi ini sangat jauh dari kantor kepolisian Polres Bitung pada umumnya maupun pada khususnya kantor Polsek Bitung, di mana dua kelurahan ini masuk dalam wilayah kantor Polsek Ranulu yang dipimpin oleh Ibtu Andri Salmon, serta belum adanya fasilitas penunjang dan pendukung lainnya. Kemudian dari laporan yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bitung AKP Awaludin Puhi, dijadikannya kelurahan ini sebagai kelurahan tertib berlalu lintas karena sering terjadinya kecelakaan lalu lintas dan diduga penanganannya lambat, sehingga lewat launching yang sudah diselenggarakan kemarin, Satlantas Polres Bitung mengajarkan 15 orang masyarakat terkait dengan pencegahan atau evakuasi awal seperti yang terjadi atau Anda saksikan dalam video. Mereka menyimulasikan atau simulasi terjadi kecelakaan lalu lintas antara dua unit sepeda motor dengan 2 orang korban, dan itu evakuasi dilakukan dengan cepat oleh masyarakat Kelurahan Batu Putih Atas dan Batu Putih Bawah. Rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah mewawancarai Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan terkait dengan kelurahan tertib lalu lintas ini. Berikut liputan lengkapnya. Jadi kelurahan tertib lalu lintas ini dalam rangka untuk menciptakan disiplin ya berlalu lintas khususnya yang ada di Kota Bitung. Nah, untuk kelurahan Batu Putih Atas dan Bawah ini adalah percontohan, role model. Nanti kita berharap seluruhnya 69 kelurahan didukung juga dari wali kota akan dilaksanakan role model seperti yang ada di Batu Putih ini. Sehingga apa? Sehingga tingkat kecelakaan lalu lintas akan berkurang. Ya, kenapa memilih Batu Putih sebagai pilot project, Pak? Yang pertama, jarak dengan Polres jauh. Di sini tidak ada fasilitas untuk kepolisian, sehingga kita memberdayakan masyarakat, ya, peran serta dari masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih. Kabar selanjutnya datang dari Jawa Tengah, Tribuners. Kebakaran hebat melanda Pasar Janglot, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu 25 September malam kemarin. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios di sana. Kapolsek Tangen AKP Moh Zaini mengatakan, sebelum kejadian wilayah Tangen memang sempat diguyur hujan lebat yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Septi. Halo rekan Dea. Septi, bisa Anda ceritakan kejadian awal atau kronologi dari kebakaran ini? Kejadian awalnya diperkirakan kebakaran terjadi pada pukul 11:30 malam tadi, dan kejadian berawal dari salah seorang warga yang mengetahui terdapat percikan api dari salah satu kios di pasar tersebut. Kemudian api tersebut cepat langsung menyambar los-los di sekitarnya yang terbuat dari kayu. Diduga karena sebelumnya pada malam hari terjadi hujan lebat yang menyebabkan yang akhirnya membuat listrik dipadamkan di wilayah Tangen, yang kemudian setelah listrik tersebut dinyalakan, muncul percikan api tersebut. Diduga karena memang korsleting dari salah satu kios tersebut, dan diduga karena juga kabel yang ada di situ berkualitas jelek sehingga mudah terjadi kebakaran. Oke, untuk proses pemadamannya sendiri, Septi, butuh berapa lama akhirnya untuk petugas damkar berhasil memadamkan api kebakaran? Proses pemadaman terjadi sekitar 3-4 jam, di mana pada tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar jam 12 dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 3:30 tadi pagi. Dan dikarenakan memang banyak kios atau los yang terbuat dari kayu, sehingga api cepat membesar dan
sulit untuk dipadamkan serta lokasi pasar yang sempit. Ya, rekan dia. Lalu nasib para pedagang bagaimana? Pastinya juga mereka mengalami sejumlah kerugian akibat kiosnya yang terbakar. Septi. Ya, dari peristiwa tersebut, kebakaran tersebut menyebabkan 57 pedagang yang terdampak dan otomatis mereka saat ini tidak dapat berjualan dikarenakan memang tidak ada untuk khusus di los yang berada di tengah pasar tersebut, tidak barang-barang dagangan tidak dapat diselamatkan dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya dia. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo Septiana Ayu Lestari melaporkan dari Sragen. Selamat kembali bertugas. Kabar berikutnya masih dari wilayah Jawa Tengah, Tribuners. Sebuah dahan pohon beringin ambruk dan menimpa bangunan SD di Desa Jaten, Kecamatan Selogiri. Kepala Sekolah SD Negeri Karangtengah, Tri Warsito mengatakan bahwa kejadian itu mengakibatkan beberapa gedung sekolah rusak. Sampai saat ini pihak sekolah belum bisa memperkirakan total kerugian dari musibah itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Bima. Halo Dea, iya. Iya, Bima, bisa Anda informasikan apa penyebab pastinya kejadian ambruknya dahan pohon ini sehingga mengenai gapura dan juga bahkan bangunan SD hingga rusak? Ya, jadi kemarin hari Jumat sekitar pukul 16 sore ada hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di Desa Jaten, Kecamatan Selogiri. Nah, akibat dari kejadian itu ada dahan pohon beringin yang tersapu angin sehingga ambruk tepat di gapura sebuah SD serta mengenai bangunan perpustakaan di SD tersebut. Jadi memang terjadi karena adanya hujan angin. Apakah ada korban jiwa saat itu, Bima? Lalu kerusakan di bagian gedung mana saja? Untuk korban jiwa tidak ada, korban jiwa dan luka tidak ada, hanya kerugian material untuk di SD Negeri Karangtengah tersebut. Kerusakan ada di gapura masjid, kemudian gapura sekolah, pagar, kemudian ruang perpustakaan, serta ruang kelas 1 dan kelas 4 untuk kerugian material itu. Oke, lalu selain menyebabkan dahan pohon ini tumbang lalu menyebabkan sekolah rusak, apakah ada kerusakan lain akibat dari angin yang melanda di wilayah itu kemarin? Ya, untuk kerusakan ada di beberapa titik. Total kemarin ada di 7 dusun, tersebar di 7 dusun. Kerusakan berupa genteng-genteng warga yang terbawa angin, kemudian juga ada yang tertimpa pohon. Jadi, tapi yang paling parah ada di SD tersebut, di dusun tersebut. Untuk yang lain hanya genteng-gentengnya yang terbawa angin. Oke, Bima, berdasarkan liputan Anda, apakah juga sudah ada pihak terkait yang melakukan penanganan dari musibah ini? Iya, jadi kemarin hari Jumat seusai kejadian itu, langsung warga sekitar dibantu relawan dan BPBD mengevakuasi pohon-pohon yang menutupi di SD itu juga di jalan. Jadi mereka langsung melakukan kerja bakti dari maghrib hampir sampai jam 10, kemudian dilanjutkan di hari Sabtunya, di pagi harinya. Jadi selama kejadian itu langsung dilakukan kerja bakti oleh relawan BPBD dan dibantu Babinsa, begitu. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima Sakti melaporkan dari Wonogiri. Selamat kembali bertugas. Iya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kongres Luar Biasa atau KLB Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Jalan Perubahan atau BARA-JP telah membuahkan hasil. KLB ini diketahui sudah digelar di Hotel Windam, Surabaya yang dimulai sejak tanggal 25 hingga 26 September 2021. Nama Gianto Wijaya secara aklamasi terpilih oleh para
pemilik suara sebagai Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA-JP periode 2021 hingga 2024. Gianto Wijaya resmi menggantikan Victor S. Sirait yang wafat pada Februari 2021 lalu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Febri. Ya, selamat siang para pemirsa Tribun Network dimanapun Anda berada. Ya, Febri, bisa Anda informasikan ada berapa yang hadir dalam KLB tersebut? Ya, baik. Jadi selain memilih ketua umum, BARA-JP juga menghelat rapat pimpinan nasional Rapimnas dan pembahasan ADART anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bersama DPD, BPLN dan organisasi sayap di Hotel Wyndham, Kota Surabaya, Minggu 26 September 2021. Jadi KLB itu digelar selama tanggal 25 ya, hari Sabtu sore dan berakhir Minggu dini hari. Istilahnya ada sekitar 15 yang hadir ya, baik secara fisik maupun Zoom, dari 26 suara dari Kongres Bogor 2019. Jadi Gianto Wijaya itu, jadi pada saat KLB itu sejumlah peserta kongres yang hadir di Hotel Wyndham itu dari DPD, beberapa DPD ya, itu mengajukan nama Gianto Wijaya. Gianto Wijaya itu secara pribadi tidak mencalonkan itu, tidak tertarik untuk mencalonkan di ketua. Nah, setelah karena peserta kongres memilih Gianto Wijaya. Kemudian ini kepada rekan-rekan media, Gianto Wijaya itu mengatakan ke depan dalam waktu jangka pendek kami akan melakukan konsolidasi bersama DPD yang belum hadir di KLB di Surabaya. Di luar itu akan membangun struktur BARA-JP bersama seluruh provinsi di Indonesia. Kata Gianto. Gianto yang juga dikenal sebagai pengusaha asal Surabaya tersebut menuturkan program kerja akan dibentuk secara transparan dan terbuka. Pihaknya akan memanggil dan merangkul semua anggota lainnya dari tim Barat. Jadi KLB yang digelar di Surabaya itu tidak dihadiri semua DPD. Selihat saya itu cuma DPD Riau, kemudian DPD Jateng, DPD Jawa Timur, kemudian ada dari Papua juga. Ya, jadi nggak seluruh DPD itu, berapa itu. Kemudian Gianto juga menambahkan alasan akan memanggil dan merangkul semua anggota lainnya itu karena tujuannya adalah tidak ada eksplosivitas dalam tubuh organisasi. Kami inginkan adalah organisasi Pancasilais, terbuka dan mempunyai akar rumput yang luas di mana-mana. Gianto juga mengungkapkan kami selesaikan dulu internal baru, setelah itu berbicara kepada istana karena ada KLB ini sah dan sesuai dengan ADART. Terus disinggung mengenai gugatan hukum, Gianto sendiri mengaku tidak masalah bila ada yang mengajukan, jadi tidak ada yang dikhawatirkan dan juga sesuai proses saja. Gianto menganggap teman-teman yang melakukan Rapimnas di luar, maksudnya di luar KLB Surabaya, itu masih teman-temannya satu organisasi juga. Jadi pihaknya tidak bersikap egois, jadi tidak mempermasalahkan itu, silakan saja itu. Secepat mungkin, lanjut Gianto, pihaknya akan mengajukan kepengurusan ke Kemenkumham. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan hasil KLB di Surabaya akan dilakukan uji keabsahan di persidangan. Gianto juga tidak ingin BARA-JP terpecah belah. Dirinya mengajak bersama-sama membangun Indonesia yang terbaik. Jadi istilahnya kami tetap merangkul gitu ya. Semoga kami bisa merangkul bersama-sama karena tidak ingin ada perpecahan. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio.
Baik, Tribuners, tadi rekan Febri juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Gianto Wijaya, Ketua DPP Barajepe yang baru. Berikut liputan lengkapnya. Yang kita inginkan adalah organisasi ini adalah benar-benar Pancasilais, benar-benar terbuka, dan benar-benar mempunyai akar rumput yang meluas di mana-mana. Demikian. Pak Ketum, mengantisipasi kalau misalnya ada gugatan hukum dari yang tidak setuju gimana? Monggo. Kita juga nggak ada masalah di sana. Biar nanti berjalan sesuai proses saja. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Apa untuk isu yang tanggal 29 ada Rapimnas susulan, berarti sekarang kan sudah terpilih nih pengurus DPP Barajepe. Berarti akan ada ketegasan atau seperti apa? Kita anggap teman-teman yang melakukan Rapimnas itu juga teman-teman kita semua. Jadi kita tidak bersikap apapun dan kita silakan aja lakukan sesuai yang mereka ingin lakukan. Tidak ada masalah itu. Ada agenda terdekat untuk pengesahan pengurusan ke Menkumham kapan targetnya? Secepat mungkin. Artinya kalau sama-sama nanti juga ada KLB akan diuji di Kemenkumham gitu ya? Kalau terpaksa. Tapi ada upaya persuasif nggak, misalnya nanti kan ada dualisme di masing-masing DPD. Nanti bagaimana penekanannya terhadap rencananya tanggal 29 itu? Tidak ada penekanan apapun. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa. Kembali di Live Update, kita menuju ke kabar berikutnya dari Sumatera Selatan.
Masyarakat di Dusun 2 Musilandas, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, sebelumnya enggan sekali untuk mengikuti vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Namun setelah disosialisasikan dan kepala dusun yang membuktikan bila tidak ada efek setelah vaksin, warga yang ada di dusun itu pun akhirnya mau untuk suntik vaksin. Bahkan warga sampai menyiapkan satu rumah khusus untuk pelaksanaan vaksinasi mereka. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Sumsel, M. Ardiansyah yang akan menyampaikan laporan. Halo, rekan Ardi. Halo, Dea. Selamat siang, Tribuners. Ya, Ardi, bisa Anda informasikan kenapa ini awalnya warga Dusun 2 ini enggan untuk melakukan vaksinasi? Oke, baik, Dea dan Tribuners, bisa dijelaskan bahwa dari keterangan Kepala Dusun 2, Musilandas, awalnya warga yang berjumlah 500 kakak itu sama sekali enggan mengikuti vaksinasi karena banyaknya isu kalau sudah vaksinasi akan mengalami berbagai efek yang ada di tubuh. Nah, dari itu untuk mendukung program pemerintah sehingga kepala dusun ini berinisiatif terhadap dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa program vaksin yang dilaksanakan pemerintah tersebut tidak mengandung efek samping sama sekali. Sehingga pada saat dibuktikan, kepala dusun ini langsung mensosialisasikan bahwa apa yang telah dirasakannya, vaksinasi yang telah dirasakannya itu sama sekali tidak ada efek sama sekali di tubuhnya. Sehingga dari situ warga mulai datang dan bahkan bertanya kepada kepala dusun untuk meminta mereka divaksin. Bagaimanapun caranya, dimanapun tempatnya, mereka siap untuk divaksin guna mendukung program pemerintah. Ya. Oke, rekan Ardi, setelah mereka sudah mendapatkan sosialisasi terkait vaksin ini juga dan mereka mau untuk vaksin, kini sudah berapa total warga yang mengikuti vaksinasi sendiri? Bagaimana juga pantauan Anda situasi saat vaksinasi dilaksanakan? Oke, baik, Dea. Dari keterangan kepala dusun sendiri bahwa jumlah kepala keluarga yang ada di tempatnya itu ada 500 kepala keluarga dan saat ini sudah ada 75% kepala keluarga yang mengikuti vaksinasi dan beberapa waktu yang lalu juga mereka meminta dari Satlantas Polres Banyuasin untuk mendatangi mereka guna melakukan vaksinasi terhadap warga di sekitar. Nah, antusias dari warga sendiri ini terlihat sekali sangat mendukung. Pada awalnya tidak mendukung dan sekarang mendukung karena mereka tahu bahwa untuk mengikuti vaksinasi ini sudah gratis dan juga untuk menyehatkan diri mereka sendiri. Jadi antusiasnya sampai mereka menyiapkan rumah, salah satu rumah milik warga, menyiapkan tenda, kursi dan segala macam. Sejak pagi pun mereka sudah berdatangan untuk mengikuti vaksinasi. Nah, yang kemarin hari ini dilaksanakan ada 150 orang warga yang mengikuti vaksinasi dilaksanakan oleh Satlantas Polres Banyuasin yang sudah jemput bola menggunakan mobil vaksinasi keliling dari Satlantas Polres Banyuasin. Dea. Baik, Tribuners, juga tadi rekan Ardi sudah melakukan wawancara bersama AKP Riki Mozam selaku Kasat Lantas Polres Banyuasin dan juga Kepala Dusun 2 Sunarto. Berikut liputan lengkapnya. Masyarakat sini didominasi oleh petani karet yang mana masyarakat sini jauh untuk sarana kesehatan, makanya kita laksanakan kegiatan vaksinasi keliling ini di lokasi tersebut. Ini fokus untuk lansia, dewasa, anak-anak atau seperti apa? Di atas 12 tahun kita laksanakan vaksinasi, jadi boleh yang bersangkutan itu intinya di atas dari 12 tahun. Jumlah vaksin yang akan kita berikan kepada masyarakat berapa banyak? Estimasi sekitar 150 vaksin yang ada di area sini, masyarakatnya seluruhnya kita vaksin. Ada berapa titik mobile vaksin ini yang sudah kita lakukan, Pak, sejauh ini? Sejauh ini ada beberapa titik, ada sekitar kurang lebih 5 titik yang sudah kita laksanakan, mulai dari Mariana, terus di Sumbawa, dan juga ada di seputaran PTSMS. Harapannya semoga ada tambahan vaksin lagi karena masih belum keseluruhan terpenuhi.
Masyarakatnya ada yang masih takut, ragu-ragu Pak untuk vaksin? Di antaranya kayak gitu kan. Masih ada juga Pak? Masih ada. Kita memberikan pengertian itu kepada masyarakat bahwa itu bagaimana Pak dari kita sendiri perwakilan pemerintahan? Dari pemerintahan dihimbaukan kepada mereka bahwasanya vaksin yang diberikan tidak bermasalah dan bagus untuk jangka panjangnya, dan efeknya pun sudah kami beritahukan bahwasanya demam itu ya cukup minum paracetamol atau obat yang lainnya. Kabar berikutnya masih datang dari Sumatera Selatan, Tribuners. Belakangan masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan 3 orang anak berseragam sekolah menyeberangi dan mengarungi sungai hanya memakai kotak gabus sintetis atau styrofoam. Berdasarkan data yang dihimpun tribunsumsel.com, bahwa anak-anak tersebut ternyata tinggal di pinggir sungai Riding, Desa Kuala II, maksud kami Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi lebih lengkapnya terkait anak yang mengarungi sungai menggunakan styrofoam ini akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Winando Da Vinci, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Nando. Halo, selamat siang Dea. Nando, bisa Anda informasikan lagi lebih tepatnya lokasi video viral yang menunjukkan anak-anak sekolah mengarungi sungai menggunakan kardus dari styrofoam itu? Oke Dea, awal cerita viralnya video tersebut bahwa ada salah satu pemuda yang memvideokan dan mengunggahnya ke akun TikTok pribadinya. Belakangan ini diketahui pemuda tersebut bukanlah penduduk asli Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, melainkan teknisi alat berat yang datang dari Provinsi Lampung dia. Jadi maksud dan tujuan dari pemuda tersebut yaitu hanya iseng ya untuk mengabadikan di akun TikToknya, dikarenakan anak-anak tersebut melakukan atau menyeberang sungai yang bentang panjangnya sekitar 150 meter tersebut hanya menggunakan kotak gabus sintetis ya. Oke, lalu apakah di sana tidak ada jembatan penyeberangan, Nando? Dan bagaimana mayoritas warga di sana menyeberangi sungai itu biasanya? Oke ya, untuk jembatan penyeberangan sendiri memang dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Kuala 12, Ibu Yusliana, bahwa di lokasi atau di sepanjang bantaran sungai Riding tersebut memang tidak ada jembatan penyeberangan orang maupun kendaraan dia. Karena lokasinya yang cukup panjang, bentangnya itu sekitar 150 meter dan kedalaman 7 meter. Penyebabnya itulah tidak bisa dibangun jembatan penyeberangan. Lalu masyarakat sekitar memang mayoritas memiliki speedboat, perahu ketek atau sejenisnya dia untuk melakukan aktivitas mulai dari mengantar anak berangkat sekolah, berbelanja maupun mencari ikan di sungai dia. Oke, lalu apa yang sudah dilakukan upaya pemerintah ke depannya untuk mengawasi keselamatan anak-anak di sana? Mulai dari pihak sekolah sudah memanggil seluruh wali murid, yaitu murid yang ada di sana sekitar 75 siswa. Mereka membuat surat perjanjian agar lebih teliti dan lebih mengawasi anak-anak mereka. Jika pun nantinya terulang kembali kejadian yang sama, bisa dikeluarkan dari sekolah. Itu peringatan keras dari kepala sekolah. Untuk pihak pemerintah daerah sendiri, kemarin saya juga sempat mewawancarai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa Pemda juga sudah menekankan kepada setiap kades di sepanjang bantaran sungai tersebut untuk tetap mengawasi dan menjaga anak-anak mereka agar tidak melakukan hal di luar batas seperti menggunakan styrofoam ataupun berenang di sana dia, karena di sana juga dapat dikatakan banyak hewan liar dia karena lokasi sungai yang luas dan cukup dalam dia. Baik, Tribuners, rekan Nando juga sudah mewawancarai langsung Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuala 12 terkait hal ini. Ada Yusliana Sri Safitri, berikut liputan lengkapnya. Dialiri ke tengah sungai. Di samping desa ini
Ya, di samping sungai terkait anak fasilitas penyeberangan, yaitu menggunakan cetek, anak sekolah, sampan, bahkan speedboat. Ada juga yang anak-anak kalau bisa karena biasa menggunakan smartphone atau bak busa, keahliannya. Ya. Terkait hal ini kami dari pemerintahan atas nama Bupati Ogan Komering Ilir melalui Camat Kelung Selatan saya dan Tripika didampingi oleh Pak Kapolres Ahmad Ramil untuk memfasilitasi, mempermudahkan anak menyeberang sekolah yang disediakan, yaitu sampan. Dan terkait masalah yang diposting di medsos, yang ini tidak ada berkepentingan, insya Allah barangkali kemarin sudah kami panggil dan untuk menghapus dan minta maaf kepada pemerintah setempat, sekaligus minta maaf terkhusus Bupati Ogan Komering Pak Haji Iskandar Sarjana Ekonomi. Atlet bernama Aurelie Dea Meisi dari cabang olahraga triathlon menyumbang medali pertama bagi kontingen Sulawesi Tenggara dalam PON Papua 2021. Sumbangan medali perak perempuan kelahiran Kendari 30 Mei 2002 ini seusai berlaga di kelas aquathlon cabang olahraga triathlon. Siswi SMA Negeri 6 Kendari tersebut meraih medali pada ajang PON Papua 2021 mengalahkan pesaingnya yang pernah duduk di posisi ketiga ajang Asian Games. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Sultra, Husni Hussein yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Husni. Halo rekan Dia, selamat siang. Iya, Husni, bagaimana tanggapan orang tua dari Aurelie Dea Meisi ini yang berhasil menyumbang medali pertama untuk kontingen Sulawesi Tenggara? Ya, baik, Dia dapat saya laporkan bahwa memang usai perhelatan Aurelie Dea Meisi mengikuti ajang kompetisi triathlon di PON Papua kemarin. Kemudian kami mendengar kabar bahwa Dea ini, panggilan sapanya, mendapatkan medali perak sebagai atlet pertama yang menyumbangkan medali untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian, seusai itu kami menyambangi orang tua dari Dea, kemudian kami sempat berbincang-bincang bagaimana respon dari keluarga. Dan mereka sangat, pada saat menerima informasi mereka katakan bagaimana perasaan mereka pada saat mendapatkan meraih medali perak yang dimana juga menjadi atlet cabur pertama yang menyumbangkan medali bagi Sulawesi Tenggara. Seperti itu dia. Oke, Husni, apakah sudah ada reward yang disiapkan dari pemerintah Provinsi Sultra ini untuk diberikan kepada Aurelie Dea Meisi? Ya, Dea. Kemudian seusai juga berbincang-bincang dengan keluarga dari Dea, kami juga sempat bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara dan menanyakan hal tersebut. Dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazim memang sangat mengapresiasi dengan apa yang diraih dari Dea ini. Kemudian dia berjanji akan memberikan achievement seperti itu, namun clue dari achievement tersebut belum kami terima dalam bentuk apa itu. Kemudian kami juga sempat bertemu dengan Kolonel Andika Sri Mutia selaku juga pembina dari Dea, dan ia akan memberikan hadiah khusus untuk Dea apabila Dea akan kembali ke Kota Kendari. Seperti itu rekan Dea. Oke, lalu kapan atlet dari cabang olahraga triathlon ini akan kembali ke Sulawesi Tenggara? Ya, Dea, informasi yang kami himpun sejauh ini Dea, Dea akan kembali ke Kota Kendari pada bulan depan, namun saat ini rekan Dea usai berlaga di PON Papua kembali ke Jawa Timur di masa karantina dan pelatihan. Demikian rekan Dea yang dapat saya laporkan.
Baik, Tribuners, tadi juga rekan Husni sudah berhasil mewawancarai langsung berbincang dengan ayah dari Aureli Dea Meshi ini. Ada Bapak Syahrul Sahabudin, berikut wawancara lengkapnya. Kendari, dia adalah yang juara di Kendari Triathlon waktu beberapa bulan yang lalu kita laksanakan di sini. Dia backgroundnya adalah atlet renang. Jadi ada 4 atlet kita yang kita berangkatkan ke sana. Bisa berprestasi sehebat itu ini menjadi pemicu bagi rekan-rekan kontingen lain dari cabang-cabang lain, dari kontingen Sulawesi Tenggara dari cabang lain untuk lebih bisa Dia dari umur kelas 3 SD. Anak-anaknya semua pada jadi atlet, termasuk anaknya Pak Daeng sendiri. Itu saya termotivasi ke situ untuk menjadikan dia seorang atlet. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Dan saya Diamita mewakili kru yang bertugas, pamit, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!